Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten No Reaction. Dan kali ini mari kita nonton Dan episode 3. Ya, gue nggak punya ekspektasi apa-apa sih buat nih anime ya. Dan gue juga udah lumayan telat banget nonton nih anime. Terakhir nyeritain apa ya? Nyeritain si alien ya, alien sumo. Dan di ending si MC malah kelepasan sisi iblisnya gara-gara si cewek pingsan. Nah, kelanjutannya gimana? Siapa yang bakal menyegel sisi iblis dalam diri si MC? Gua sama sekali tidak tahu. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton anime Dan episode 3. Dan bye-bye guys. Apa ini? Ini neneknya? Nenek bro tadi. Nenek dan nenek saling bertubur. Oh, betul juga ya. Judulnya lucu nih. Nenek dan nenek. Satunya nenek turbo, satunya nenek apa ini? Sejak kapan dia gambar lingkaran tuh? Malah makan. Sabar. Sejak kapan nih si nenek tahu nama aslinya Okarun? Bukannya namanya belum sempat disebut ya? Berarti si nenek ini bisa baca nama orang dong. Apa lagi nih? Jurus penghalangku hanyalah meminjam kekuatan dewa yang bersemayam. Ada dewa lagi. Ada yokai, ada dewa, ada alien. Akhirnya aku diajak ngobrol juga. Sekarang lakukan 5 setup, sit up, back up, dan squat 100 kali. Saitama nih. Dia sudah 2 hari nggak pulang rumah loh by the way. Nggak dicari sama orang tuanya ya? Berita mengejutkan baru saja masuk. Diketahui bahwa idola terkenal Choma memiliki anak di luar nikah. Berarti bener, neneknya si cewek ini bisa baca orang. Makanya dia bisa langsung tahu namanya si MC. Oh, dia dijawab nih masalah yang kemarin gue pertanyakan tuh. Soal kamar mandi. Bukannya anunya sudah tidak ada? Oh, dia mau buang air besar nih. Oh, ini nih tangan yang ada di opening. Dingin. Bagaimana? Iya, dia berubah. Dia bisa lari sambil nutup mata loh nih neneknya. Aduh, lagi serius malah naik kereta lagi. Kejauhan kalau naik sepeda. Dah, habis juga nonton. Kita langsung aja ya. Ratingnya berapa sih? 8,6. Naik kayaknya nih. Gua janji episode 4 bakal keren pamer visual. Soalnya bakal kejar-kejaran di tengah kota episode itu yang seru di manganya. Harusnya ya. Soalnya kan episode 4 dia udah lawan Nenek Turbo. Semoga aja bukan CGI loh. Itu aja yang gua harapin sih. Jangan kayak CGI alien lagi. Ya udah, apa yang bisa dibahas dari episode 3 ini? Palingan cuma neneknya itu si cewek. Siapa sih namanya? Gue kayak tidak bisa hafal kah? Okarun dengan siapa? Ayase. Neneknya Ayase. Palingan cuma neneknya Ayase doang yang bisa dibahas. Kenapa dia muda begitu? Berarti nikah muda dia dulu nih. Iya, nikah muda dia. Makanya dia masih muda begitu. Semua nenek di sana terlalu sakti. Nenek sakti lawan nenek turbo. Katanya umurnya 80. Anjay, umur 80 baru kayak begitu bentukannya. Palingan cuma neneknya doang yang bisa dibahas episode ini. Soalnya waktu gue buka Instagram pun yang dibahas cuma soal neneknya doang. Sama perbedaan nenek di manga sama di anime. Katanya di manga lebih brutal, di anime kena sensor. Sama kasusnya kayak Tanya di ReZero. Desainnya Tanya ReZero versi novel lebih brutal daripada anime. Itu aja sih ya. Sama neneknya si MC nih, ternyata kayaknya punya mata indra keenam. Bisa ngelihat bahkan dengan tutup mata tuh. Sakti deh. Neneknya kayak Bayonetta. Ya make sense sih kalau kayak Bayonetta ya. Kalau perbandingannya Bayonetta sih oke lah. Make sense sih. Cuma tadi di bagian akhir kan diliatin ya kalau si Ayase ini lepas baju yang dikasih sama neneknya. Nah itu tuh namanya tuh kalau tidak dengar kata orang tua, cari perkara. Sudah dibilang baju pelindung roh malah dilepas. Nanti nyesal tuh tengah jalan. Gue penasaran, nenek Ayase bilang kalau dia cuma meminjam kekuatan dari dewa wilayah Kamiyoshi. Apakah penyebab mudanya karena kekuatan dewa wilayah itu? Bisa jadi. Sama halnya kayak si cewek itu kan. Si cewek lagi gue sebut Ayase. Sama halnya kayak Ayase di episode kemarin tuh. Yang secara ajaib tidak mati meskipun sudah dipukul berkali-kali sama alien. Bisa aja mungkin gara-gara kekuatannya juga. Jadi neneknya bisa awet muda gara-gara kekuatan spiritualnya. Si Ayase bisa tahan banting gara-gara kekuatannya juga. Sama tadi juga akhirnya dilatih tuh bentukan kekuatannya si Ayase. Yang bentuknya kayak tangan warna hijau. Itu bisa ngejelasin kenapa di opening ada scene gambar tangan kayak begini nih. Jadi selama ini Okarun ditahan pakai tangan. Berarti sebenarnya kekuatannya bukan apa namanya ya itu, psychokinesis ya. Kekuatannya bukan psychokinesis, tapi kekuatannya tuh ya literally kayak Uskup Agung Betelgeuse, bisa keluarin tangan-tangan tidak terlihat. OP juga berarti. Kalau kekuatannya bisa dipakai kayak Betelgeuse gitu. Bisa terbang dia pakai modal tangan. Kekuatannya Ayase mirip Invisible Hand. Iya itu. Atau jangan-jangan itu cuma sebagian kecil dari kekuatannya lagi. Nanti kalau ternyata level up bisa munculin kepala, kaki, armor. Tadi juga ke reveal kalau kekuatannya si Ayase disegel. Disegel sama siapa coba? Disegel sama alien. Berarti kalau mau dibilang yang paling OP nih Ayase nih kalau dibandingkan dengan Okarun. Langsung jadi Susanoo. Oh iya, jadi Susanoo lah.
Tadi gue liat di preview sih next episode bakal lawan kepiting. Berarti kepiting itu ternyata iblis ya, yokai ya. Nenek turbo campur kepiting. Apa jangan-jangan ini poster nih nenek turbo ya campur kepiting poster ini. Nah ini kepitingnya nih yang kiri nih. Ini by the way udah 2 hari loh mereka nggak masuk sekolah. Iya udah 2 hari mereka nggak masuk sekolah. 2 hari tidak masuk sekolah dan MC-nya 2 hari tidak pulang. Tidak dicari loh. Apa itu sekolah, yang penting lawan yokai dan bijiku kembali. Sekolah tidak penting, biji nomor 1. Episode ini juga ngejelasin sih kalau semenjak bijinya Okarun hilang dia udah nggak bisa buang air kecil. Dia hanya bisa buang air besar doang. Menderita sih, lu bayangkan pak kalau misalnya dia tetap harus buang air kecil. Batu ginjal 2 hari aja MC meninggal langsung tuh gara-gara batu ginjal. Nggak bisa kencing, harus cuci darah. Iya harus cuci darah, kesian. Meninggal itu pak 2 hari aja. Syukur tuh nenek turbo berarti masih baik itu sebenarnya ya. Meskipun anunya diambil tapi kemampuan buang air kecilnya juga diambil. Kalau tidak diambil meninggal itu Okarun. Tidak ada kekuatan sakti, kekuatan super atau spiritual yang bisa menolong dia. Bayangin aja bang, lu kehilangan biji, pasti kayak Okarun lebih mentingin biji. Syukurnya tuh Ayase tidak semerta-merta tinggalin Okarun gitu. Masih ada empati dan simpatinya. Kasihan tuh kalau misalnya ditinggal ya. Mungkin gara-gara namanya Takakura Ken sih, makanya tidak ditinggal. Ya patut ditunggu lah pertarungan di episode 4 ya. Semoga epic gitu. Apalagi sepertinya battle ngelawan nenek turbo nih bakalan malam. Lagi-lagi malam. Sudah fix nih, pasti pamer visual. Malam dan battle. Alien kan gak bisa invasi bumi karena yokai. Mana gua tahu bro. Yokai cuma bisa keluar di malam hari. Lah, baru itu nenek turbo. Nenek turbo tuh bisa pagi-pagi. Bisa muncul di tubuhnya Okarun meskipun pagi loh. Berarti nggak ngaruh dong dirasuki. Ya bisa jadi, bisa juga sih. Gara-gara ada medium ya yang dirasuki makanya bisa muncul siang hari. Kalau begitu kenapa baru Okarun ya yang dirasukin? Bukannya katanya itu tempat terkenal, spot angker terkenal di internet. Harusnya udah banyak korban dong selain Okarun. Kenapa cuma Okarun yang berkeliaran? Apa gara-gara cuma Okarun doang yang diselamatin? Apa cuma karena Okarun doang yang hoki gitu, ada Ayase di sana? Non isekai musim ini nonton apa aja? Dan doang. Gak ada yang berani sendiri dan masuk selain Okarun. Masa sih? Masa tidak ada YouTuber kek yang nganggur gitu, atau mungkin kayak jurnalisa yang investigasi? Hai guys, malam ini kita akan menginvestigasi terowongan yang disebut-sebut sebagai tempat nenek turbo. Mungkin pada sayang biji, berarti yang datang ke sana harus cewek. Kalau nenek turbo cari biji berarti cewek yang masuk. Aman harusnya, nggak bakal diapa-apain sama nenek turbo. Kita lihat apakah 2 newbie ini, si Okarun sama si Ayase, bisa mengalahkan nenek turbo lomba lari. Harusnya nggak mungkin ya. Uang latihan aja belum. Apa jangan-jangan nanti si Okarun pakai kekuatan nenek turbo buat ngalahin nenek turbo? Secara Okarun nggak paham kalau nenek nggak boleh diajak. Oh betul juga ya. Pantas di episode 1 si Ayase bilang kalau ketemu nenek turbo jangan lari, karena kalau lari dikira ditantangin buat balapan. Oh iya, make sense ya. Iya. Betul juga. Pantas dibilang jangan diajak lari. Dan pantas kenapa di episode ini dibilang kalau mau ngalahin nenek turbo ya diajak lomba lari. Gitu ternyata. Jadi alasan kenapa anunya Okarun diambil ya gara-gara dia kalah lomba lari. Gua tahu solusinya. Bagaimana caranya untuk mengalahkan nenek turbo? Bawa karakter Uma Musume. Sekarang lagi rame tuh Uma Musume dibandingin sama Blue Lock. Coba lihat anime ini, cuma nyeritain cewek-cewek kuda lomba lari, punya animasi yang jauh lebih serius daripada PPT Lock. Lu bayangkan kalau misalnya karakter Uma Musume lomba lari dengan nenek turbo. Wah, kuda melawan nenek. Tapi larinya nenek turbo 100 km. 100 km doang. Pelari tercepat di dunia, mereka menemukan bahwa pada jarak 67,13 meter, Bolt mencapai kecepatan tertinggi 43,99 km per jam, bro. 43 km per jam, sementara nenek turbo larinya 100 km per jam. Usain Bolt ini. Berarti mereka berdua nih harus bisa hampir 3 kali lipat lebih cepat daripada Usain Bolt untuk bisa melawan nenek turbo. Kalau kuda, betul. Kuda tercepat 70 km per jam. Ya, ternyata Uma Musume masih kalah guys melawan nenek turbo. Masih sama kuda biasa. Iya, ternyata tidak bisa guys. Uma Musume tidak bisa mengalahkan nenek turbo. Ini jadi pertanyaan nih, next episode bagaimana cara mereka mengalahkan nenek turbo ini. Bahkan wanita kuda aja nggak bisa loh. Berarti nggak mungkin dikalahin lewat lomba lari dong, kecuali mereka curang. Kalau mereka curang mungkin bisa. Nah, kira-kira gimana lomba lari di episode besok?
Dikit lagi kayaknya rilis ya. Udah tahu tiap hari apa tuh dan dikit lagi lah palingan. Kita lihat aja lah nanti di episode 4 ya. Kita ketemu lagi nanti beberapa hari kemudian ketika episode 4 sudah rilis dan ketika lomba lari ini sudah selesai. So, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa lain kah? Gue sampai lupa penutupan video kayak gimana. Ya udahlah, bye bye guys.